Halo anak-anak, kembali kita belajar fisika melalui pembelajaran jarak jauh SMPK Penabur Jakarta. Materi hari ini adalah gaya dan jenis-jenis gaya. Kompetensi dasar, menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Kemudian menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Di bab sebelumnya, kita telah belajar tentang kinematika, yaitu mempelajari gerak benda tanpa memperhitungkan penyebab geraknya. Kali ini, kita belajar tentang dinamika, yaitu mempelajari faktor penyebab gerak benda. Gaya adalah penyebab yang mengakibatkan perubahan kondisi benda. Gaya dalam bahasa sehari-hari memiliki arti tarikan atau dorongan. Nah, perubahan apa yang diakibatkan oleh gaya? Yang pertama, perubahan gerak benda, baik arah maupun kecepatan. Pada saat berbelok, kendaraan memerlukan gaya untuk merubah arah. Nah, pertanyaannya, gaya apakah yang bekerja pada saat kendaraan berbelok arah? Kemudian, apakah mobil dapat berbelok dengan mudah jika jalanan licin dan bannya sudah halus atau sudah gundul? Yang B, perubahan kecepatan. Perubahan tersebut bisa dipercepat atau diperlambat. Gaya apakah yang bekerja pada kendaraan saat dipercepat? Dan gaya apa yang bekerja saat bergerak diperlambat? Ya, kalian bisa menjawab tentunya ya. Perubahan akibat gaya berikutnya adalah perubahan bentuk benda. Contoh ini, yang pertama kertas yang dilipat. Kita memberikan gaya melalui sentuhan jari kita. Yang kedua, ini balon yang dipencet atau diberi tekanan, maka balon akan berubah bentuk. Contoh berikutnya, ini adalah besi yang dibengkokkan menggunakan suatu alat. Gaya dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, gaya sentuh atau gaya kontak, di mana gaya diberikan dari pemberi gaya ke penerima harus melalui sentuhan permukaan. Yang kedua adalah gaya tak sentuh atau antara kedua benda yang berinteraksi ada jarak tertentu. Contoh gaya sentuh, ada gaya dorong, misalnya kalian mendorong meja, bisa menarik, baik menarik secara langsung ataupun menggunakan tali seperti pada gambar di sini. Kemudian gaya normal. Apa itu gaya normal? Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada suatu permukaan benda dengan arah tegak lurus permukaan. Kemudian gaya gesek. Ya, gaya gesek juga gaya kontak yang bekerja sejajar dengan arah permukaan. Tentu gaya gesek ini nanti berkaitan dengan kekasaran permukaannya ya. Ada yang halus, ada yang kasar, tentu memiliki gaya gesek yang berbeda. Kemudian untuk gaya tak sentuh, yang pertama ada gaya magnet. Ini sebuah magnet menarik paperclip ya yang terbuat dari bahan logam. Gaya tak sentuh berikutnya adalah gaya listrik statis. Contoh di sini adalah sisir yang sudah digosok dengan kain wol atau dengan rambut, bisa menarik potongan kertas karena adanya gaya listrik statis. Gaya tak sentuh yang ketiga adalah gaya gravitasi. Setiap benda mendapatkan gaya gravitasi sehingga
menyebabkan benda jatuh ke permukaan tanah dari suatu ketinggian. Nah, kita bisa meringkas dalam suatu peta konsep seperti ini. Gaya terdiri atas gaya sentuh. Gaya sentuh contohnya gaya otot tadi, gaya tarik tali, gaya normal, dan gaya gesek. Kemudian gaya tak sentuh. Contohnya ada gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik statis. Gaya dapat dirumuskan dalam rumus-rumus fisika tentang gaya. Ini nanti dijabarkan oleh hukum-hukum gaya menurut Newton. Ada 3 hukum Newton, hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Kemudian apa saja yang dapat ditimbulkan oleh suatu gaya? Gaya dapat mempengaruhi benda atau memberikan perubahan pada benda, yaitu perubahan bentuk dan perubahan kecepatan, dan juga perubahan arah, ya, tadi kecepatan dan arah benda. Oke, alat ukur gaya. Ini ada gambar alat ukur gaya, tentu kalian sudah pernah memakai, pernah melihat, ya. Alat ini disebut dengan dinamometer atau dalam sehari-hari sering disebut dengan neraca pegas. Satuan gaya dinyatakan dalam Newton, ya, diperoleh dari penurunan besaran pokok, massa, panjang, dan waktu, sehingga satuannya adalah kilogram meter per second kuadrat. Ya. Ini menurut hukum Newton yang kalian akan pelajari nanti. Ini adalah massa dikali percepatan, sehingga satuannya kilogram meter per second kuadrat. Selain itu, satuan gaya juga dalam Dyn atau gram centimeter per second kuadrat. Nah, bagaimana mengkonversi satuan dari Newton menjadi Dyn? Perhatikan berikut ini. 1 Newton adalah 1 kilogram meter per second kuadrat. Sehingga bisa kita rubah kilogram menjadi gram adalah 1000 gram. Dan 1 meter adalah 100 cm. Sehingga 1 Newton ada 100.000 gram centimeter per second kuadrat, atau bisa kita tuliskan bahwa 1 Newton adalah 10⁵ Dyn. Massa dan berat. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita tidak membedakan antara massa dan berat. Kita mengatakan, oh, berat badan atau berat batu. Padahal yang dimaksud adalah massa. Nah, secara fisika kedua besaran ini berbeda. Massa adalah ukuran inersia suatu benda yang menyatakan kandungan materi yang terdapat dalam benda itu. Sedangkan berat adalah gaya gravitasi, dalam hal ini gravitasi di bumi karena kita berada di bumi. Gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda. Ya, satunya adalah inersia atau kandungan materi, sedangkan berat adalah gaya. Apakah berat benda di permukaan bumi selalu sama? Nah, rumus untuk berat sama dengan ini, W sama dengan M dikali G, di mana M adalah massa benda dalam satuan kilogram, G adalah gravitasi, kalau konstanta gravitasi, satuannya Newton per kilogram, kalau percepatan gravitasi meter per second kuadrat. Jadi kita bisa menyatakan G ini dalam Newton per kilogram atau meter per second kuadrat. W ini adalah berat benda dalam satuan Newton. Satu contoh, sebuah kelapa memiliki massa 2 kg dan gravitasi bumi 9,8 meter per second kuadrat atau Newton per kilogram. Berapakah berat
buah kelapa. Diketahui massa 2 kg, gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, atau tadi bisa dinyatakan dengan 9,8 Newton per kilogram. Kita akan menggunakan keduanya ya. Yang pertama, jika gravitasi dinyatakan dalam meter per second kuadrat, massanya 2 kg kali 9,8 meter per second kuadrat sama dengan 19,6 kilogram meter per second kuadrat. Kita ingat tadi kilogram meter per second kuadrat ini adalah sama dengan Newton. Ya, jadi bisa kita tuliskan 19,6 Newton. Ya. Atau kita bisa tuliskan seperti ini. Ini 2 kg, kemudian 9,8-nya adalah Newton per kilogram satuannya. Ini kilogram dengan kilogram bisa dihilangkan, dicoret begitu, sehingga hasilnya adalah 19,6 Newton. Jadi ada dua cara. Silahkan kalian mau pakai yang mana. Oke, baik, untuk latihan bisa kalian kerjakan soal-soal uji pemahaman dari buku cetak halaman 41. Nanti pembahasannya kalian bahas bersama Bapak Ibu ya, pada saat selesai kalian kerjakan ditanyakan atau nanti dibahas oleh Bapak Ibu guru di kelas. Oke, baik. Sampai bertemu di materi fisika berikutnya. Tuhan memberkati.